menyikapi permasalahan pemindahan jenazah dari satu makam ke makam yang lain, ini menjadi sebuah kontroversi di dalam pendapat para ulama. Ada ulama sebagian besar yang mengharamkan, tapi juga ada ulama yang memperbolehkan. Ulama yang mengatakan sebagian besar tidak boleh adalah mereka menganggap bahwa pemindahan makam itu dilarang karena untuk memuliakan, untuk menghormati dari jenazah yang ingin dipindahkan. Sedangkan ulama yang yang membolehkan, ulama yang mengizinkan dalam pemindahan makam ini diantaranya adalah Imam Malik, dengan alasan adanya sesuatu kemaslahatan untuk si jenazah itu. Contohnya, jika dia dibiarkan di makam yang itu, di makam asalnya, di makam yang dia kubur awalnya, ada kekhawatiran misalkan hewan buas atau binatang buas yang sering mencabik-cabik atau merusak daripada makam ini, maka itu diperbolehkan untuk memindahkan dari makam tersebut. Atau adanya rembesan air, atau adanya aliran air yang tiba-tiba ada di dalam makam itu. Nah, ini pun diperbolehkan untuk memindahkan makam karena apa? Kemaslahatan dari jenazah yang ada di makam itu. Sedangkan para ulama yang sebagian besar melarang adalah kalau di dalam pemindahan itu tidak ada uzur syar'i, tidak ada sebab syariat yang membolehkan atau hanya karena nafsu semata. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama di dalam kitab Mahalli juz 1 halaman 252, tidak boleh memindahkan jenazah karena alasan nafsu atau keinginan atau karena ada sesuatu yang ingin mengambil keuntungan, kecuali sesuatu itu darurat, maka diperbolehkan. Nah, ini jelas di dalam kitab Mahalli juz 1 halaman 252. Jadi ketika kita menganggap bahwa ingin memindahkan jenazah dari satu makam ke makam yang lain, maka harus ada uzur syar'i yang benar-benar darurat, yang benar-benar emergensi, karena kekhawatiran adanya sesuatu yang bisa membuat bahaya dari jenazah yang sudah dikuburkan, demi maslahat jenazah yang ada di makam itu. Ada lagi pendapat dari Ibnu Qudamah Al-Hambali di dalam kitab Al-Mughni, boleh memindahkan jenazah dengan alasan karena pemindahan itu tempat yang dipakai atau tanah yang dipakai di dalam pemakaman atau di dalam kuburan itu karena tanah orang lain yang ingin dipakai. Itu boleh. Atau dipindahkan karena ada pembangunan masjid. Bagaimana ketika ingin memindahkan makam atau jenazah dari satu makam ke makam yang lain karena adanya mimpi? Maka ada dua pendapat. Yang pertama, jika mimpi itu adalah bunga tidur dari orang biasa, orang yang tidak dekat dengan Allah, bukan ahli zikir, bukan orang yang memang benar-benar selalu memunajat kepada Allah, maka mimpi itu tidak boleh dilaksanakan. Apalagi memang mimpi itu hanya sebatas nafsu atau keinginan mengambil keuntungan, ini tidak diperbolehkan. Kalau kita mimpi, yang dimimpikan itu adalah orang soleh, ahli ibadah, apalagi dia dekat dengan Allah, lalu yang bermimpi pun sama, keluarganya kah, yang memang ahli ibadah, dekat dengan Allah, maka mimpi ini bisa menjadi isyarat, bisa menjadi tanda bahwa apa yang dialami dalam mimpi itu adalah sebuah tanda untuk dilakukan atau untuk dilaksanakan. Dulu ada namanya sahabat Thalhah bin Ubaidillah, sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi menerangkan dalam kitab Al-Majmu' yang dinukil dari Ibnu Qutaibah dalam kitab Al-Ma'arif. Dalam kitab itu diterangkan bahwa sahabat Thalhah bin Ubaidillah itu pernah dimimpikan oleh putrinya yang bernama Aisyah. Aisyah ini putri Thalhah bin Ubaidillah, putri sahabat Thalhah ini bermimpi bahwa ayahnya meminta untuk dipindahkan makamnya karena adanya rembasan air, karena adanya rembesan air yang menggenang di dalam kuburnya, di dalam makamnya. Lalu setelah bermusyawarah, setelah meminta keputusan dari sang qadhi atau hakim, maka makam ini dipindahkan. Dan ternyata benar, di dalam isyarat mimpi Aisyah ketika tidur itu ada genangan air di dalam makam Thalhah bin Ubaidillah. Dan Aisyah sebelum tidur itu munajat kepada Allah, meminta dan juga sholat istikharah di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, maka bisa disimpulkan ketika ada sesuatu yang
diberikan isyarat di dalam mimpi, kita wajib untuk menjalankannya. Karena ada pertanda baik, ada sesuatu yang bagus yang harus kita jalankan, dan juga untuk kemaslahatan. Nah, ini contoh bahwa boleh memindahkan makam karena adanya isyarat mimpi. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Jangan sampai hanya karena mimpi, lalu kita mempunyai nafsu, kita mempunyai kepentingan, kita menginginkan ada sesuatu dari pemindahan makam itu karena urusan dunia, maka itu tidak boleh. Diharamkan dan dilarang oleh para ulama, oleh agama. Sebab ini tidak lagi memuliakan jenazah yang di makam, di dalam makam tersebut. Maka sebagai manusia yang hidup, hendaknya kita memiliki kebijaksanaan di dalam menyikapi permasalahan jenazah yang telah dimakamkan. Kalau memang jenazah itu harus dipindahkan karena sebab syar'i, silahkan dipindahkan. Tapi kalau hanya karena sesuatu kepentingan dunia, kepentingan materi, maka ini jelas-jelas perbuatan zalim dan dilarang di dalam agama. Sebab para ulama mengatakan haram memindahkan jenazah dari satu makam ke makam yang lain karena tidak adanya uzur syar'i.